Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dan salam sehat untuknya para healthies, kaum kami Tanjahi dan Dinai dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi nih healthies, kami menyapa Anda semua di podcast kami yang selalu memberikan edukasi seputar kesehatan yang tentunya terupdate dan juga menarik ya healthies, apalagi kalau bukan di Bibir Lensa, bincang-bincang lingkup kesehatan Singkil Utara bersama saya dan Nur Falah sebagai host. Nah, seperti biasa nih healthies, pada hari ini kita juga mendatangkan nih narasumber kita nih. Nah, narasumber kita ini juga pasti bukan narasumber yang sebelumnya ya. Ini terbaru lagi nih narasumber kita. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih healthies, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita, karena seperti lagu Malaysia itu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biar healthies di rumah ini lebih mengenal narasumber kita ini. Langsung saja nih healthies, silahkan Ibu tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat healthies, perkenalkan nama saya Fardilawati. Tempat tanggal lahir Gosong Telaga 2 Juni 1986. Saya D3 Kebidanan di Akbid Mona Banda Aceh tahun 2004, dan di tahun 2018 saya kuliah mengambil S1 Kesehatan Masyarakat di Sari Mutiara Medan. Di sini ya Bu Fala, saya PNS-nya tahun 2009 dan langsung bekerja di Puskesmas Singkil Utara. Sekarang saya sebagai penjab anak di Poli NTB. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Dila nih, sebelum jadi penjab anaknya apa saja nih jabatan Ibu nih sebelum jadi penjab Ibu? Oh, dulu Bu Fala pernah jadi bidan desa ya. Oh, mana nih Bu? Di Ketapang Indah, di Pustunya tuh ya. Jadi kepala Pustu. Iya betul. Kayaknya dulu kita pernah jumpa Iya, ya kan, waktu bakti-bakti gitu. Oke, nah untuk status keluarga? Status keluarga saya sudah berkeluarga, punya 4 orang anak ya. Masya Allah, nggak mau rencana nambah lagi Bu? Untuk sementara udah cukup Bu Fala. Oke, nah healthies itu dia reward singkat dari narasumber kita pada hari ini. Nah, healthies pada hari ini kita akan membahas satu tema nih. Tema ini sangat menarik sekali. Bagaimana tidak? Karena ini menyangkut tentang bayi kita, si buah hati kita. Nah, bagi para ibu-ibu hamil nih atau ibu-ibu yang lagi mau check-in, mempersiapkan calon pengantinnya atau kehamilannya, boleh nih Anda simak kami di Facebook kami Singkil Utara. Nah, kalau misalnya masih agak ragu ya atau masih belum tahu caranya bagaimana menonton podcast kami ini, itu cukup sangat mudah sekali ya healthies. Healthies hanya perlu mengambil HP, kemudian klik Facebook Healthies semua. Nah, di pencarian itu Healthies bisa mencari Facebook kami yaitu Puskesmas Singkil Utara. Nanti Healthies tinggal menambahkan pertemanan kalau misalnya belum berteman dengan kami. Nah, kalau misalnya sudah berteman, silahkan lihat saja profilnya, scroll sedikit ke bawah. Nah, di situ nanti kami ada melakukan live podcast ini. Nah, jangan lupa healthies di tab layarnya ya, dikasih komen-komen atau tanda-tanda emoji love ya. Kemudian healthies juga bisa nantinya bertanya seputar tema kami pada hari ini. Nah, ini sangat penting sekali nih healthies. Nah, apa itu dia tema kami hari ini, yaitu mengapa bayi perlu di SHK. Wah, mungkin ada nih dari semua banyak dari healthies di rumah, apalagi ibu-ibu yang sudah sering nih mendengar SHK ini, apalagi mungkin anak yang banyak, anak kelima atau anak ketiga ya. Namun kadang ada anak yang baru pertama melahirkan Ibu Dila, mereka masih belum paham tentang SHK ini. Nah, di sini Ibu Dila akan menjelaskan apa sebenarnya SHK itu. Ya, terima kasih Bu Fala. Hai sahabat healthies, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SHK. SHK itu adalah singkatan dari screening hipotiroid kongenital, di mana kita mengetahui ya, hipo artinya menurut, tiroid kelenjar tiroid, jadi adanya penurunan kelenjar tiroid pada bayi yang mengalami gangguan. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan SHK ini itu Bu Dila? Sebaiknya kapan dilakukan gitu? Sebaiknya SHK ini dilakukan pada hari kedua atau 48 jam
bayi lahir dan sampai 72 jam. 2 sampai 3 hari. 3 hari ya. Itu dilakukan oleh petugas kesehatan ya, tentunya ya. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya petugasnya lagi luar kota nih, ternyata bayi itu lahir sudah sampai seminggu, apa masih boleh dilakukan? Sebenarnya yang spesifiknya memang sebagusnya 2 sampai 3 hari. Cuma seandainya tidak bisa, tidak tahu lah ya, kan ini ketidaktahuan para kesehatan yang bisa dikurang dari 14 hari masih bisa ya. Kira-kira nih SHK ini bagaimana prosedur pengambilan, misalnya apakah disuntik atau bagaimana begitu? Pengambilan SHK ini kita hanya mengambil 2 sampai 3 tetes darah di bagian bayi. Enggak, bagian pinggirnya itu. Bagian pinggir di pinggirnya itu. Boleh dicontohkan mungkin misalnya ini kaki misalnya. Ini kan kaki nih. Ini tumit di antara bagian di samping sini sama sini. Oh, di sini ya, di bawah ini ya. Itu dilakukan dengan penusukan pakai lancet, dan habis itu dibersihkan pakai kasta sebentar, kemudian diambil kertas saring, diteteskan ke bayinya. Maksudnya di tumit bayi tadi diteteskan darahnya ke samping kertas saring tadi. Oke, mungkin bisa nih secara detail nih ya Bu Dila katakan kepada health di rumah ini bagaimana sebenarnya langkah-langkahnya. Kita datang berkunjung misalnya ke rumah ibu ini, kemudian kita ambil bayinya. Apakah harus misalnya pengambil SHK itu tidak boleh saat bayi itu sudah mandi, kan ada begitu misalnya? Oh baiklah Kepala ya, di sini biasanya yang sudah pernah di lapangan kan, bayinya itu kita kan mengunjungi itu Kepala kan ada PNC 2, PNC 3 gitu ya kan. Kita mengunjungi bayinya ke rumah, kita nanti memberitahu kepada ibu tersebut dulu apa manfaat dari SHK ini ya kan. Kita harus menjelaskan kepada ibu bahwa manfaat SHK ini untuk menengok apakah ada kelainan bawaan pada bayi, apa tumbuh kembangnya nanti gimana, apakah ada maksudnya ada sesuatu begitu ya kan. Kemudian cara pengambilannya itu ya simple Bu, dengan cara pertama kita menghangatkan dulu ya, menghangatkan tumit bayi itu, kemudian kita bersihkan pakai pakai kapas alkohol, setelah itu agak kering baru kita tusuk pakai dikeringkan karena udah kena alkohol tadi kan, udah bersih. Habis itu kita pakai lancet tadi ya, kemudian ada kertas saring kita udah urut gitu, nanti menetes di kertas saringnya itu ABC. Dan itu setelah misalnya dilakukan, apa itu nanti dikirim ke instansi atau kita kirim ke nanti pengirimannya kita selama ini kan setelah diambil kan kita kirim ke dinas kesehatan, dan dinas kesehatan nanti mengirim ke rumah sakit ada Malik Medan. Kemudian nanti hasilnya nanti diberitahukan ya. Berarti di kertasnya itu lengkap lah ya Bu ya, ada nomor HP ibunya otomatis ya. Betul. Identitasnya lengkap, nama bayinya, nik bayinya, berat badan dia lahir, tanggal dia lahir, jam dia lahir, tanggal kita pengambilan sampel, kemudian jam kita pengambilan sampel gitu, karena di situ nama orang tua, nama ayahnya, nik ayah dan ibunya, alamat dan nomor HP. Baru di situ instansi kita yang mengirim, misalnya nih puskesmas kita nih, PTD Puskesmas Tingkil Utara. Oke. Baik healthies di rumah. Nah, dari tadi kami selalu berbicara tentang hipertiroid ya. Mungkin banyak dari healthies di rumah ini masih belum mengerti nih apa itu hipertiroid. Nah, sebenarnya apa itu hipertiroid itu, Bu Dila? Ya, hormon screening hipertiroid kongenital itu kan tentang hormon tiroid kan? Apa itu maksudnya di dalam ini kelenjar apa itu enggak? Jadi gini Bu Pak ya, kita kan tiroid itu dia di daerah leher. Ada dia bentuk nanti kutu-kutu kalau bagian. Di sini kita ya, di situlah dia itu kan
sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan kalau kelainan kontinental ini dia tidak bisa memproduksi itu. Jadi cara pengobatannya kalau seandainya kita sudah terdeteksi dini pada bayi kita itu udah mengalami penurunan hipotiroid itu, jadi ada obatnya gitu. Jadi ada obatnya, dia tidaklah nanti keterlambatan berbicara, gangguan mental, habis itu pendek, kayak gitu. Maksudnya bawaannya itu banyak yang mempengaruhi masalah ke IQ, apa anaknya yang cebol lah gitu. Gitu ya Bu ya. Nah biasanya nih Bu, selama jadi penjab anak kan tentu Ibu sudah dari tahun berapa nih Ibu melakukan screening SHK ini? Lebih kurang 1-2 tahun ini. 1-2 tahun ini lah. Karena pun program ini baru diluncurkan ya Bu ya. Nah, bagaimana pertamanya Ibu melakukan di lapangan? Tentu pasti banyak penolakan dulu ya dari pihak keluarga. Boleh Ibu ceritakan sedikit Bu bagaimana kondisi di lapangan? Terima kasih Bu Pala ya. Kalau kondisi di lapangan, insya Allah untuk selama ini, kadang ada memang pasien itu memang menerima kita mengkonselingkan SHK ini, memberikan edukasikan dan mempraktekannya. Cuman ada memang di lapangan 1-2 orang memang ada yang menolak, ya kan? Nah, jadi itulah tugas kita untuk memberitahukan kepada ibu. Ini kan screening hipotiroid ini kan pada bayi baru lahir. Sejak dia hamil tuh harusnya kita udah memberitahukan, edukasikan apa-apa yang screening yang penting pada bayinya nanti, gitu kan? Bukan hanya screening hipotiroid kontinental. Kalau pemeriksaan pada bayi baru lahir ya kan, habis itu status imunisasi, maksudnya harus memang lengkap gitu kepala. Jadi kalau selama ini yang di lapangan mungkin dari faktor pengetahuan orang tua ya, mungkin agak kurang ya kan. Jadi itulah pentingnya kita untuk selalu mensosialisasikan manfaat dari SHK ini. Sahabat Healthies harus mengetahui juga pentingnya SHK ini, yaitu untuk biar kita jangan lama mendiagnosiskan bayi kita ini apakah kena hipotiroid kontinental atau tidak, gitu kan? Karena kalau seandainya di usia 0 sampai 3 bulan pertama kita ketahui, itu pengobatannya sangat mudah, gampang, cepat ya. Iya betul. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dewasa diketahui agak susah ya. Oke, baiklah Healthies di rumah, kami sudah menunggu pertanyaan dari Anda. Boleh Healthies di rumah itu komen-komen ya, apa saja nih seputar tentang kesehatan bayi Anda. Nah, misalnya bayi Anda baru lahir nih, boleh Anda tanyakan sebenarnya bagaimana kita melihat ciri-ciri yang bayi kita kelainan hipertiroid ini misalnya kan bisa itu. Karena kan kalau misalnya dari deteksi kan boleh juga dari ciri-cirinya itu, apakah anak saya begini, apakah itu sudah termasuk ciri-ciri begitu. Silahkan bergabung bersama kami di Facebook Puskesmas Singkil Utara ya Healthies ya. Nah itu tadi Ibu Fardila, apakah kelainan ini bisa dari saat ibu hamil atau bagaimana? Kalau saat dari ibu hamil itu mungkin ibunya di saat hamil kekurangan hormon itu ya, itu kan. Tapi kalau seandainya yang seringnya terdeteksi itu dari ibunya, bayi setelah lahir itu kan dia kan tidak ada hormon tiroid itu tidak ada pembentukan kan. Kalau dari hamil dari ibunya, dari plasenta gitu ya kan. Kalau seandainya setelah lahir kan dia harus memproduksi hormon tiroid sendiri ya, gitu ya kan. Berarti kalau misalnya dari hamil itu tidak adalah sangkut pautannya dari apa ya, dari misalnya kelainan hipertiroid ini begitu. Hormon tiroid ini kan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya kepala ya. Sebuah kelenjar berbentuk kuku tadi. Dari sejak hamil itu pada bayi itu sudah ada dari ibu hamilnya, tergantung gizi ibu hamilnya juga sih kan kepala, perilaku hidup sehat dia, pemeriksaan hamil dia, yang 6 kali kunjungan kalau saya gitu ya kan, harus rutin juga ke posyandu untuk mengetahui kelas ibu hamil kan. Nanti ada tuh pengetahuan yang maksudnya ya kayak makan seimbang, bagaimana porsi-porsinya ya.
Tadi Bu Fala tadi kan kalau seandainya nih kan misalnya ada anak yang terdeteksi positif ya, Iya betul. pada ibunya itu nggak usah cemas ya kan, nggak usah takut. Penting bawakan bayinya untuk pemeriksaan lanjut ke dokter spesialis anak kita. Tentunya nanti melalui puskesmas juga Iya, dulu ya. rujukannya. Nanti dirujuk gitu kan. Kalau misalnya untuk sampel sendiri nih Bu Dila nih, di lapangan nih, apakah pernah begitu sampelnya ini dilakukan 2 kali? Misalnya saat pengambilan pertama tuh ternyata darahnya Ya sedikit ya, reject ya, iya begitu. itu kan harus banyak ya, harus penuh kolom-kolomnya itu ya. Betul Pak. Ya ada sih di lapangan 1-2 kayak kasus gitu lah ya kan, yang kadang kan memang anaknya itu tidak memenuhi darah yang untuk kita pengambilan sampel yang untuk kita kirim ya kan, SHK-nya tadi ya kan. Jadi kita minta izin ke persetujuan kepada orang tua untuk kita mengambil kesebelannya lagi kan, nanti kan terlewatkan juga, nanti dia nggak mengetahui apakah anakku ada nggak cacat bawaan anakku, ada nggak kelainan anakku kan begitu. Selama ini di lapangan walaupun misalnya nggak penuh kita bisa diambil atas persetujuan dari orang tua. Insya Allah mudah-mudahan orang tua yang udah paham di Singgil Utara itu banyak lah SHK kan anaknya. Malah bertanya ya, iya, betul. Bu, kenapa kok anak saya dulu tidak? Ya, begitu ya, Iya, betul sekali betul, kepala Pak. kemarin. Iya. Ini kok udah ada, kemarin waktu kita turun kok nggak ada. Betul. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya dari bayi baru lahir itu tentu kan banyak nih kekhawatiran dari orang tua nih. Iya, Nah, iya. nah Ibu ini kan juga penjak KUMTBS ya, Bu, ya. Banyak nih tentu keluhan-keluhan orang tua, kadang masih pun belum belum keluar dapur, istilahnya masih masa nifas. Anak itu sudah kadang orang tuanya takut, kok Bu anak saya tiba-tiba ada kuning gitu kan, kok Bu anak saya tiba-tiba malas menyusui. Itulah salah satu tanda-tanda misalnya kan Ibu Fala kan yang tadi untuk melihat ke hipotiroid kongenital tadi terdeteksinya ada anak kita kuning di usia lebih dari 2 minggu Ibu Fala. Kemudian dia tidak mau menyusu. Habis itu bengkak di tangan dan di kaki. Ya, nanti pada para ibu-ibu moms di rumah, jika ada anaknya keluhan kuning di usia 14 hari, kemudian ada tidak mau menyusu, kemudian bengkak tangan dan kaki, frekuensi buang air besarnya pun menurun, bawalah ke fasilitas kesehatannya Bu ya, karena itu kita curigai ya merupakan tanda-tanda. Iya. Nah, di lapangan nih Bu, ada nggak Ibu temui ini saat kita melakukan SHK orang tuanya malah apa nih gitu, untuk apa nih gitu, tidak welcome lah gitu. Selama ini sih nggak ada yang nggak welcome ya Bu Fala. Berarti di Singgil Utara ini, di Singgil Utara ini termasuk memang sangat the sekali kok masalah SHK nih gitu ya kan. Orang tuh bidan-bidan praktek yang menolong pun tetap menjalankan itu Bu Fala. Ya kan nggak tahu lah kita kan di luar, nanti mana tahu kan ini kan kadang kan ini kendalanya kita ini yang melahirkan di luar dari kita nih Bu Fala, yang kemarin ada juga sih 1-2 orang anak yang belum di SHK gitu kan. Itu ketahuannya lama dikasih tahu, maksudnya dia itu belum dapat, baru pun tidak di ini kan, maksudnya tidak diberitahukan kepada si orang tua bahwa anak ibu ini belum dapat HB0 ya Bu, belum dapat SHK ya Bu gitu. Jadi kan kalau pulang kan kita harus bertanya-tanya lagi gitu. Biasanya tuh kalau misalnya mereka di rumah sakit. Iya betul sekali Bu Fala, itu kemarin tuh sangat seru kan. Iya, tidak keluar pelatihan kemarin. Iya, Masya Allah. Boleh dong sedikit diceritakan ilmu dari pelatihan kemarin, kira-kira ada nggak di situ dibahas tentang masalah update tentang ANC? Misalnya dulu ANC ini dilakukan hanya begini, sekarang setelah pelatihan update ANC itu bagaimana? Boleh berceritakan biar kami nanti bisa menyanyikannya di lapangan gitu. Iya. Sebenarnya kan waktu pelatihan kemarin itu kan pelayanan ANC, IMC, PNC dan SHK ya kan. Kemarin dari pelatihan kemarin ya ANC-nya itu agak lumayan tertarik sih saya Bu Fala ya. Update ya, karena update gitu ya kan, pemeriksaannya itu ada 12 T ya. Head to Ya dari ujung kepala sampai kan ujung kaki. biasanya kan di lapangan kan kita kan Ya, pernah sih itu kan
sekali, jarang-jarang. Boleh diceritakan bagaimana ternyata itu di dari pelatihan itu ya head itu ya kan kepala melihat dari ujung rambut ya kan. Dari rambut lah kita bilang. Pertama kita lihat ibu hamil itu, Ibu lihat hamil dulu. kita rambutnya. Rambutnya dulu, oh sampai segitunya ya. Ternyata ya ampun. Rambutnya apakah bersih, berkapan, berapa kali dia Keramas. Harus kita gali juga ya, Bu ya. Betul, kepala. Kemudian lihat apakah betul tumbuh atau tidak, baru bentuk rambutnya. Bentuk rambutnya juga. Kemudian ke ini kening. Gimana? Kita raba apakah ada udem? Di keningnya. Gimana caranya tuh kita rabanya Kayak gini? gini kepala. Oh masya Allah. Kan terasa tuh kalau kembalinya ya. segera kan ya udem, tapi kalau saat kembalinya lama itu udem. Kemudian ke telinga, apakah ada cairan di telinga? Wah. Mata, konjungtivitanya apakah angin atau tidak? Gitu kan hidung, mulut, apakah ada karies? Makanya kan ibu-ibu hamil tuh ditanyakan juga tuh berapa kali Gosok gigi Iya, ya. betul. Enggak ya. Itu apa lagi, Bu? Kemudian di gigi itu tadi kita tengok karies kepala, karies, apakah ada sariawan gitu. Kemudian kita ke leher nih, Nah, leher leher tiroid ya. tadi, apakah ada pembengkakan di leher, kan? Apakah nanti kita suruh menelan juga, Bu? Iya betul. Kan kemudian kita ke Dada. dada simetris atau tidak, kemudian ke tangan kan. Itu kan kita udah pemeriksaan tensi yang Iya, sudah sudah semua ya. ya kan. Di Gorilla. Kemudian kita mengajari juga kepada ibunya untuk palpasi, Sadari ya, sadari. Apakah ada kelenjar payudara, bukan payudara, kita takut kan. Baru kita lihat di situ putingnya apakah menonjol atau tidak. Kalau ibu-ibu hamil yang sudah hamil ke semester ketiga, wajib kita lihat. Kalau seandainya putingnya tidak menonjol atau masuk ke dalam, kita ajari tuh si ibu hamilnya untuk cara membersihkan, untuk menarik-narik. Iya, mana tahu entah ada daki-daki ya. Iya, betul, kepala. Kemudian kan nanti kan itu untuk ini apa? Pas waktu dia melahirkan nanti kan ada IMD kita lihat, imunisasi menyusui dini, ya kan? Nanti kan diletakkan bayi nanti mencari. Gitu. Jadi kalau seandainya puting tidak ada, tenggelam ya, bagaimana nanti dari mencari? itu nanti menjadi masalah pula lagi ya kan? Iya, Nanti gara-gara itu nanti nggak mau pula jadi AC eksklusif Iya, ya. betul, betul. Iya, wah, mantap sekali itu ya. Berarti kita lihat juga bagian itunya ya. Bagian dada, bagian putingnya, apanya semua. Kemudian kita ke perut. Ke perut. Lihat apakah ada bekas luka operasi ataupun bekas operasi susu buntu gitu ya kan. Kemudian lineanya, Albanya, igra ya, betul. Stretch marknya. Kemudian ada tuh kemarin tuh diperiksa di sini. Masya Allah, ini untuk apa nih kegunaannya? Melihat kan apakah ada itu Apa? Kekurangan apa? kalau apa kemarin kalsium ya? Iya, kalsium ya. Nanti ada sepertiga dari nih. Dari pinggang. Nanti gini itu. Nah, tuh itu. Jadi nggak sakit Kalau ya? nyeri kata ibu hamil itu berarti tandanya apa? Kekurangan kalsium. Kalau sebelumnya bisa juga minum mungkin Iya, ya, Bu ya. minum gitu ya. Lanjut. Kemudian lanjut ke kan udah dipalpasi Oh, tuh udah. level 1 level 2 Udah. paham ya kan. Iya. Katanya TFU-nya udah, kemudian level patella. Habis itu varises, varises juga, varises. Itu berpengaruh nggak varises itu? Soalnya ternyata ibu hamil itu ada varises tuh. Gimana tuh? Pas nanti dia mengajar itu. Mengajar, ya. Varises. Iya. Ya kan, kemudian di kuku kita Kuku lihat juga ya. Kukunya tidak bersih tidak, kadang nggak Potong ya, iya. Ya kan dikasih juga Iya. makan, ya kan. Kemarin kalau nggak salah katanya kalau misalnya varises itu dapat menyebabkan Oh iya, jika ibu hamil yang ada, saya iya, dapat iya, informasi iya. ya. Silahkan Bu. Jika ibu hamilnya varises bisa mengakibatkan Karies. karies bisa mengakibatkan KPD, ketupat pecah dini. Masya Allah. Saya itulah yang sangat Iya. tertariknya saya kepala. Padahal itu masalah, kalau bagi kita masalah sepele Iya, ya. sepele. Apa Iya, hubungannya betul. karies sama KPD gitu ya. Ternyata begitu lah ya. Wah, update sekali ya Bu ya ternyata ya. Masya Allah, senang sekali kita mendengarnya.
Udah itu apa lagi pelatihan kemarin? Setelah itu ya persalinan. Persalinannya itu sekarang menggunakan 60 langkah APN. Kalau dulu kan 50 langkah, ya. sekarang 60 langkah. Berarti ada 2 penambahan ya? Mungkin sangat susah mungkin Sangat atau susah, apa ya. ya. Ada 60 langkah APN dari kita melihat tanda dan gejala kala 2, kemudian persiapkan alat, memimpin bersalin, cara mengajarkan ibu untuk menghis, mengedan gitu. Diusahakan lutut ini waktu mengedan tuh jangan ditarik ke sana karena kita kan karena kita biasa kita gini kan. ya. Jangan biarkan dia tegak lurus gitu biar ibunya menghadap ke Perut. perutnya waktu Waktu mengedan, ya. untuk mempermudahkan proses bersalin. Kemudian INC dan Masih nifasnya ya. Apa saja yang update di masa nifas nih kira-kira? Masa nifasnya itu cuma tanda-tanda bahaya pada ibu nifas itu ya Bu, kita harus perhatikan juga, jelaskan. Baru personal hygieне tetap, memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Habis itu membawakan nanti ke posyandu untuk ibu sisa. Iya, selain iya betul. Masuk tadi SHK Ya, masuk dari situ Pak KB pasca Oh, salin, ya kan? salin. Di situ memang berurutan ya sih, sudah dia melahirkan, Iya. kemudian dia harus punya KB Iya. untuk menjarakkan Iya, kan, kehamilannya yang berikutnya gitu kan. Kemudian inilah SHK tadi ya. Istilahnya tertib lah begitu kalau di pelatihan Iya. itu ya. Wah, banyak sekali ilmu yang dapat Healthies ya. Nah, untuk bulan depan nih mungkin di Desa Kampung Baru nih khususnya ya, boleh nih nanti diterapkan ini ya. Nanti untuk warga Desa Kampung Baru, kalau misal sebelumnya pergi posyandu itu belum sempat mandi, nah ini mandi dulu ya Bu, biar kita lihat dari kepala sampai ujung kaki Iya, nanti. mantap. Karena selama ini kan cuman ya kayak ibu bilang tadi ya lila, memang ada sih, cuman kayak ukur tinggi badan, kemudian berat badan. Sekali kita lihat juga ini matanya ya Bu ya, kukunya, tapi tidak semendetail ya ibu bilang tadi. Masya Allah banyak sekali Ya upaya kan minimal ya 1 kali lah kita melihat itu Selama semua. kehamilan gitu 1 ya? 2 kali gitu ya kan, dari pertama ke semester pertama dan terakhir ya kan. Nanti kita pertamanya nanti udah kita tidak terdeteksi nih dari semester pertama dia Iya. bisa kita lihat. Kita lihat Nggak juga. taunya udah ini pun Iya. berketombe, ini Iya. berkaries gitu. Jadi ibu hamilnya seluruh puskesmas Singkil Utara ini ya, lintas wilayah kita minimalnya ibu hamilnya yang bersih. Iya. Ke posyandunya wangi-wangi ya kan. Pastikan juga didapat pelayanan yang Ya, update ini update tadi. tadi. Kalau misalnya bidannya belum memberikan pelayanan yang seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi, boleh ditanyakan ya Bu ya. Bu, kenapa saya tidak mendapatkan pelayanan head to toe? Iya. Nah, kenapa setiap ibu memeriksa saya hanya memeriksa perut saya saja? Gitu kan. Saya kan juga mau diperiksa bagian lain. Nah, begitu kan Bu kan. Karena ini sudah terupdate nih, wah bagus sekali memang ya. Nah, waktu kemarin kan pelatihan banyak ya Bu ya. Pesertanya seluruh kabupaten Aceh 30 orang. 30 orang ya. Setiap puskesmas biasanya 2 ada yang 3. Mm-hmm. Nah itu kadang kan 1 itu sebenarnya mungkin untuk bidan praktek kan, mungkin bidan prakteknya. Jadi untuk bidan puskesmas Iya, ada yang diutus lah ya. Nah, kembali ke tema kita nih Healthies nih. Kira-kira Ibu Dila, kalau misalnya hipertiroid ini bisa nggak terdeteksi saat ibu hamil USG? Kalau seandainya hipotiroid congenital waktu USG ini tidak terdeteksi ya Bu Tidak Pala bisa, ya, dia ya. memang harus dari sampel darah. Sampel darah ya. Deteksinya. Jadi kalau saat ibu hamil tuh di USG tuh nggak ada apa-apa. Dari situ nggak dapat, cuman kalau dari USG kan kita bisa melihat perkembangannya, maksudnya kan gerakannya ada tidak, habis itu plasentanya gimana, gitu kan, habis itu air ketubannya cukup tidak, kan gitu aja itu kan, Nah, Healthies di rumah nih, bagaimana udah ada yang bergabung dengan kami nih? Apa ada pertanyaan? Oh ternyata belum nih Healthies. Wah sayang sekali nih Healthies melewatkan nih. Iya, ini perbincangan yang sangat-sangat update sekali nih masalah SHK ini. Karena banyak juga nih orang tua baru ya yang belum tahu
tahu. Kemudian nanti pasti di apa oleh neneknya gitu. Kami dulu nggak ada nih begini, begitu kan. Orang tua baru ini susah mereka menentukan pilihan karena pertama ada orang tua mereka atau nenek yang akan mengontrol kan bagaimana saat proses nipas dan bayi baru lahir, tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Nah ini yang susah kita kadang ya Bu ya. Apa mungkin ada tindak lanjut nih, ada nanti kita sosialisasikan tentang SHK ini? Tidak ya, karena di Sentul Utara ini nanti kan di SHK ini paling nanti dia ibu-ibu bidannya lah, nanti kan posyandu Iya, tuh kan ada tuh yang kelas itu memberikan ya, kelas kami, kan. kelas balita Jadi ya. nanti lebih kita tekankan lagi pentingnya SHK itu apa, baru bagaimana penanganannya, pencegahannya gitu ya. Iya. Nah kira-kira nih kalau yang positif tadi bagaimana nih? Kalau misalnya di wilayah Sentul Utara ini ada yang positif tidak saat dilakukan screening? Untuk yang selama ini yang kita lakukan yang udah, maksudnya ini kan kepala yang kita hasil periksa Ya, ada bukan yang ya. kita kirimkan, ada tuh kadang kecolongan kan, Oh. 1-2 anak yang nggak kita screening ya kan, kita kan nggak tahu. Tapi untuk selama ini hasil SHK kita sih yang ada di Puskesmas Sentul Utara masih negatif ya, belum ada yang positif gitu. Tapi kalau seandainya pun ibu-ibu healthies nanti ada mendapatkan misalnya kan bayinya 2 minggu pertama itu kuning gitu ya kan, kemudian menyusui tidak mau lagi ya karena berkurang, pusat yang menonjol agak besar gitu, kepala kan bengkak pada kaki dan tangan, habis itu pada usia 1 bulan berat badannya tidak naik gitu ya kan kepala, menyusuinya konstipasi BAB-nya berkurang, maksudnya itu Tidak lancar ya. tidak lancar, kemudian ada suara tangisan yang kasar, wajah terlihat seperti kayak menyuruh, kayak hidungnya pesek, kayak gitu. Ya. Oke, boleh. Jangan cemas, pokoknya ibunya walaupun sudah terdeteksi kita periksakan kelanjutannya, maksudnya kan nanti diperiksa ke dokter anak bagian endokrin. Nanti memang sih kalau udah terdeteksi positif ini tidak langsung sembuh sih Bu Pala ya, bertahap. Cuma setidaknya kita bisa untuk misalnya kan ini pertumbuhan dan perkembangannya itu terlambat, setidaknya bisa untuk membantu bagaimana mengejar ketertinggalan dari anak yang normal. Oke. Mungkin Bu Mila boleh diulang sekali lagi karena mungkin hal di rumah kurang ini ya, karena tadi agak cepat-cepat ya. Kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai ini? Yang pertama tadi itu kuning lebih dari 2 minggu, healthy. Boleh dibilang sampai healthy Bu? Healthy, kuning, bayinya kuning lebih dari 14 hari. Kemudian pusatnya itu menonjol, ada pembengkakan di tangan dan di kaki, kemudian susah buang air besar atau konstipasi ya, maksudnya agak susah buang air besar pada anaknya. Kemudian adanya lidahnya tampak kasar, kemudian suara tangisannya yang agak kasar, wajahnya yang terlihat bengkak agak besar. Nah, itu dia healthy. Harus waspada ya healthy ya, karena memang kalau kita bayi baru lahir ini banyak sekali yang harus kita waspadai ya, karena dia kan namun juga masih bayi, dia merengek, ada kita nggak mengerti apa yang direngekkannya begitu. Nah, jika healthy di rumah sudah mengetahui tanda-tanda ini tadi, silahkan datang ke fasilitas terdekat ya, boleh langsung ke puskesmas kami healthy ya. Nanti kalau misalnya ini sudah parah ini, nanti kita rujuk ke spesialis anak di rumah sakit umum gitu Healthies. Baik Healthies, apakah Anda sudah ada yang bergabung bersama kami? Boleh Healthies, bagi Healthies yang masih bingung nih bagaimana caranya menonton podcast kami ini, silahkan buka Facebook Anda ya Healthies. Di situ nanti Healthies bisa cari Facebook kami Puskesmas Sentul Utara. Nah, scroll ke bawah, kemudian nanti lihatlah live kami ini ya Healthies. Nanti jangan lupa berikan tanda emot, love. Nah, jika penasaran misalnya ada sesuatu nih atau ada dulu pengalaman Healthies, anak, adik atau anak tetangga begitu, boleh ditanyakan ya Healthies ya. Apa saja di sini boleh ditanya mengenai bayi baru lahir. Aduh Bu, dulu adik saya begini-begini suka menangis rewel sekali. Apakah itu normal atau tidak? Boleh juga nanti dijawab oleh narasumber
tidak Iya. normal ya Bu ya. Misalnya yang dikatakan tidak normal itu beratnya itu di bawah 2.500 ya Bu ya. Kalau misalnya di atas 2.500 itu normalnya harus ya. Nah itu kira-kira boleh di SHK tidak ya Bu? Boleh. Oh boleh ya. Malah kan lebih bagus anak yang kayak gitu itu kita SHK. Oh begitu pula Bu. Dikarenakan kalau anak BPLR ini kan Rentan, semua ya? organ itu kan belum sempurna Iya, kayak betul. seperti Yang normal lah ya. yang normal. Itulah pentingnya anak BPLR ini untuk kita SHK. Jadi kita pun tahu kan apakah dia nanti mana tahu dia udah BPLR. Oh. Kena lagi hipotiroid kan jadi penanganannya lebih khusus gitu ya kan. Tapi seandainya kalau tidak ada terdeteksi ya perawatan baik BPLR itu tadi ya Berbeda ya, Bu, ya? Beda ya kan dia pun menyusuinya lebih sering ibunya habis perawatan metode kamu guru kita upaya ya kan Iya. jaga kehangatan bayi ya kan. Iya. Kemudian kalau dimandikan jangan dulu ya Bu ya. Dilap-lap. Dilap-lap dulu gitu ya. Apa baru kita seperti biasa kalau berat badannya sudah sampai dua kok. Ya. Memang kalau misalnya antara BPLR dengan bayi normal ini beda perawatannya ya. Karena Ibu bilang tadi organnya belum sempurna begitu ya. Kemudian dia memerlukan kehangatan yang berbeda ya. Malahan nanti kalau misalnya yang sekecil itu dikasih lampu ini Iya. Nanti baru dalam penghangat ya kan kepala ya. Inkubator ya ya kan. Ya betul sekali. Nah kalau misalnya dari kasus di poli MTBS sendiri nih Bu, itu kan poli MTBS itu dari 0 sampai 5 tahun ya. Kira-kira yang paling banyak yang berobat itu diagnosanya apa? Banyakan sih yang pastinya bukan pneumonia, demam, ya. demam, kemudian penyakit lain kayak gatal-gatal ya kepala ya, diare itu aja. Itu aja, tidak ada yang khusus ya Bu. Khususnya paling ada mungkin berat badannya nggak sesuai itu kepala kan ada juga itu kan untuk ini apa namanya ada nanti pemberian FE-100 ya. bagian gizi kan kami dalam ruangan itu kan ada tim gizi juga ada Ketika ya lengkap ya Helkis ya, kalau di puskesmas ya. Kalau Helkis membawakan bayi Helkis ke puskesmas itu lengkap sekali kan. Ada di situ bagian gizi, bagian deteksi tumbuh kembang, ya. Kemudian bagian anak tadi wah. Kemudian sekarang pun kan kalau kita kunjungan neonatis itu kan ada tuh kepala kan kita saturasi ya kan SpO2 itu untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis Iya, untuk mendeteksi jantung mendeteksi bawaan jantung PJB pada bayi PJB baru kritis. Aduh kami Iya. lupa nih Helkis. Nah ini satu di Helkis ini sangat ini program pemerintah yang sangat wow sekali kalau menurut saya ya Bu ya. Nanti jadi kalau misalnya PJ anak ini datang waktu mengunjungi Ibu Nifas, nah nanti dia akan membawa alat ini yang belum pernah dibawa sebelumnya nih oleh PJ anak sebelumnya ya kan Bu kan. Nah apa nih coba sedikit dibilangkan sama Helkis Bu. Nanti kan di tangan telunjuk sebelah kanan di telunjuk tangan bayi sebelah kanan nanti kita jepitkan alatnya kemudian kita nanti dari alat tuh ada nampak deh sudah PJB-nya itu di atas dari 90 itu normal ya tapi kalau di bawah dari 90 itu kita harus pemeriksaan kedua kalinya ulangnya 15 menit ya? Iya, Berapa menit itu? setengah jam sampai 1 jam ya waktu kita dokter TBE Iya, kan betul ya sekali. kita pemeriksaan kedua kalinya jika misalnya itu juga hasilnya ya kita harus merujuk ke spesialis anak tapi kalau seandainya normal hasil PJB-nya tidak ada ya aman aja ya. Nah banyak sekali nih ternyata yang dilakukan pada bayi baru lahir nih PJB Iya PJB kritis yang bawaan kritis pada bayi baru lahir SHK habis imunisasi HB Masya Allah ya kan baru lahir itu untuk apa ya sebenarnya Kalau- dihasilkan pemerintah ini itu kan untuk generasi masa depan kita ya ya untuk menurunkan angka kematian Betul. bayi lah yang khususnya ya kan supaya angka kematian bayi di Indonesia ini menurun ya Bu ya. stunting menurun Khususnya stunting iya. AKI, AKB dan stuntingnya menurun Dulu
hanya aki AKB saja ya Bu. Iya. Sekarang udah bertambah lagi Aduh, stunting. Masya Allah. Jadi dari stunting ini pun kepala kan hipotiroid ini tadi pun kan ke situ juga Nanti sih, ujung-ujungnya nanti ya. ujungnya, Ya. kan nanti kan dia kan cacat keterlambatan dia Bicara. keterlambatan IQ dia menangkap gitu kan otomatis kan ke stunting juga Iya. pendeknya ya kan Iya. bentuk anak yang cebol gitu ya kan Ya, sebenarnya yang program pemerintah sebenarnya bagus kok kita betul jalan sekali. Oke, Healthies di rumah. tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan untuk kami di Healthies. iya Nah, mungkin dari sekian banyak nih Bu, dari sekian banyak pembicaraan kita pada hari ini, mumpung Healthies di rumah tidak ada yang tidak ada yang bertanya ya. Yaudah Healthies ya, kami masuk ke kesimpulan aja ya, sedikit mungkin kesimpulan Bu Dila dari materi kita pada hari ini ya. Iya. baiklah kasih kepala penyimpulannya untuk yang hari ini yaitu screening hipotiroid kongental yaitu untuk mendeteksi apakah anak kita ada kelainan cacat bawaan dari segi mimpi kita sudah mengetahuinya dan kita segera memeriksakan gitu ya kan kepala ya. Jadi kalau seandainya kami nanti turun nih ya Bu Ibu ya Ke rumah saya welcome lah. Iya. Iya, mereka. Jika misalnya masih penasaran silahkan bertanya Iya, nanti silakan apa bertanya sebenarnya apa kegunaannya. sebenarnya kegunaannya gitu. Kemudian ini kan hipotiroid kongental ini sangat lagi Di ini kan ya dieluk-elukan. Iya, betul. Iya. Setidaknya orang tuanya pun harus Iya. Lebih baik mengetahui di di awal. awal daripada di akhir soalnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mungkin ada semboyan kita nih Bu. Oh, hari iya. ini. Bagaimana nih semboyannya? Mari kita lindungi generasi kita dengan melakukan SHK seluruhnya. Oke, sekali lagi coba nih. 1, 2, 3. Mari kita lindungi generasi penerus kita dengan melakukan SHK sedini mungkin. Bukan aki AKB secara stunting. Oke, buat healthy semua. Tidak terasa ya. Sudah lama sudah 1 jam kami kurang lebih ya guys, 1 jam kami menemani Anda semua. Maaf jika ada kesalahan, boleh di help nih kalau misalnya nanti kurang paham dengan materi kami, boleh nanti saat kami berkunjung ke rumah Healthies tanyakan sendiri pada kami Healthies ya. Nah Healthies, jangan lupa saksikan terus nih podcast kami di Berlensa nih setiap hari Kamisnya nih di jam 12 siang ya. Saat Anda santai-santai nih berbincang-bincang sembari menunggu absen siang atau menunggu sholat zuhur ya Healthies ya, boleh nih dilihat di Facebook kami Puskesmas Pinggir Utara. Sekali lagi Healthies ya, jangan lupa nih di Facebook kami Puskesmas Pinggir Utara setiap hari Kamisnya jam 12 siang. Kami pamit undur diri Healthies ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum